Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang sejak 1400 tahun lalu membuat para ulama terus bertanya-tanya. Ayat-ayat ini bukan sekadar cerita, tetapi rahasia besar yang hingga kini belum terungkap sepenuhnya. Beberapa di antaranya membahas sosok yang tidak pernah disebutkan namanya. Tempat yang lokasi masih diperdebatkan hingga kini. Dan peristiwa-peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia selamanya. Inilah 5 kisah dalam Al-Quran yang sampai hari ini masih menyimpan misteri ilahi yang belum terpecahkan. Kisah ini bermula dari sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari seorang raja yang memaksa mereka menyembah selain Allah. Untuk menyelamatkan akidah mereka, para pemuda itu menuju sebuah gua terpencil dan memohon perlindungan kepada Allah. Di tempat inilah terjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Ketika mereka ditidurkan selama berabad-abad tanpa diketahui manusia manapun. Namun misteri terbesar bukan pada lamanya mereka tidur, tetapi pada jumlah mereka yang sebenarnya. Al-Quran sengaja tidak menyebutkan jumlah mereka secara pasti. Hanya menyebutkan bahwa sebagian orang berspekulasi tanpa ilmu. Sebagian mengatakan mereka bertiga, sebagian lagi mengatakan 5, dan sebagian lainnya mengatakan 7. Namun Allah menegaskan bahwa hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui jumlah mereka. Para ulama memahami ayat ini sebagai petunjuk bahwa yang terpenting bukan jumlah mereka, tetapi pelajaran tentang keteguhan iman. Ashabul Kahfi mengajarkan bahwa ketika iman diuji, perlindungan Allah bisa datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan seperti halnya jumlah Ashabul Kahfi, misteri berikutnya juga membuat para ulama berbeda pendapat selama berabad-abad. Zulkarnain adalah salah satu tokoh besar dalam Al-Quran. Namun identitas aslinya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Namanya berarti pemilik 2 tanduk, sebuah gelar yang penuh simbol dan makna. Dalam Al-Quran, Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin kuat yang melakukan perjalanan ke barat dan ke timur, membawa keadilan kemanapun ia pergi. Namun siapa sebenarnya Zulkarnain? Disinilah misterinya dimulai. Sebagian ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung, namun pendapat ini ditolak karena bertentangan dengan akidahnya. Pendapat yang lebih kuat menyebut bahwa ia adalah seorang raja beriman dari bangsa Persia, seperti Cyrus the Great. Namun Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara tegas, agar fokus kita bukan pada siapa dirinya, tetapi apa yang ia lakukan. Zulkarnain membangun tembok besar untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj, sebuah struktur yang keberadaannya masih misterius hingga kini. Tembok itu bukan sekadar tembok, tetapi simbol perlindungan Allah kepada manusia melalui seorang pemimpin yang adil. Dan kisah Zulkarnain ini membawa kita kepada misteri berikutnya, yang jauh lebih dahsyat dan ditakuti oleh seluruh umat manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 kaum besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai pembawa kerusakan di muka bumi. Mereka bukan makhluk aneh, bukan pula makhluk gaib, tetapi manusia, keturunan dari Nabi Adam seperti kita semua. Namun, cara hidup mereka sangat keras, dan jumlah mereka sangat banyak hingga disebut tidak terhitung oleh manusia. Zulkarnain
seorang raja beriman menahan mereka dengan sebuah tembok raksasa yang dibangun di antara dua gunung. Tembok itu dibuat dari lempengan besi panas yang kemudian disiram tembaga cair, hingga menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus. Namun Al-Quran tidak menyebutkan lokasi pasti dari dua gunung itu, dan inilah yang menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Sebagian ulama meyakini tembok itu berada di wilayah pegunungan Kaukasus, antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Pendapat lain menunjuk Asia Tengah, tempat banyak jalur pegunungan yang dapat menjadi lokasi penghalang besar tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa tembok itu kini telah tertimbun tanah atau tertutup lapisan alam yang sulit ditembus manusia modern. Yang jelas, menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj saat ini masih terhalang dan belum dapat keluar. Tetapi suatu saat tembok itu akan hancur, dan keluarlah mereka untuk menyebarkan kerusakan di seluruh penjuru bumi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar kiamat, tanda yang pasti terjadi pada waktu yang telah Allah tetapkan. Para ulama sepakat bahwa kita tidak tahu kapan itu terjadi, namun tanda-tandanya pasti akan terlihat menjelang hari akhir. Dan setelah membahas Ya'juj dan Ma'juj, misteri berikutnya adalah tentang sosok yang ilmunya melampaui manusia biasa, Khidir. Di antara kisah paling misterius dalam Al-Quran adalah kisah seorang hamba Allah yang tidak disebutkan namanya secara langsung. Ia bukan raja, bukan pula pemimpin, namun ia memiliki ilmu yang tidak dimiliki manusia biasa, bahkan oleh Nabi Musa sekalipun. Para ulama kemudian menafsirkan bahwa sosok ini adalah Nabi Khidir, seorang hamba pilihan yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Kisahnya bermula ketika Nabi Musa mencari seorang guru yang memiliki ilmu lebih dalam darinya. Perintah itu membawa Nabi Musa menuju tempat pertemuan dua laut, sebuah lokasi misterius bernama Majma' al-Bahrain. Di sanalah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, sosok berjubah hijau dengan wajah yang tidak digambarkan, seolah disembunyikan oleh cahaya. Nabi Khidir memperingatkan bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar melihat apa yang akan ia lakukan nanti. Perjalanan mereka menghadirkan 3 peristiwa ganjil: kapal yang dilubangi, anak yang diambil nyawanya, dan tembok yang ditegakkan. Nabi Musa kaget, bingung, dan tidak memahami alasan di balik semuanya. Hingga akhirnya Nabi Khidir mengungkapkan hikmah besar di balik tindakan itu. Ilmu Nabi Khidir adalah ilmu yang Allah berikan secara khusus. Bukan ilmu yang dapat dipahami dari awal, tetapi dilihat dari akhir. Namun misteri terbesar bukan pada apa yang Khidir lakukan, tetapi pada satu pertanyaan yang muncul sejak berabad-abad lalu. Apakah Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini? Atau ia telah wafat seperti manusia biasa? Para ulama berbeda pendapat, namun tidak ada dalil pasti yang menegaskan bahwa ia masih hidup. Fir'aun adalah simbol keangkuhan manusia. Seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel selama bertahun-tahun. Ketika Nabi Musa datang membawa risalah, Fir'aun menolak dengan kesombongan, bahkan menantang tanda-tanda dari Allah. Penolakan itu berakhir pada pengejaran besar, ketika Nabi Musa dan kaumnya melarikan diri menuju Laut Merah. Disinilah terjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah. Laut terbelah menjadi 2 jalan besar, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Fir'aun tetap mengejar, dan ketika ia berada di tengah-tengah laut,
air itu kembali menutup dengan dahsyat. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun mengakui kebenaran, namun iman di saat sakarat tidak lagi diterima. Dan inilah yang menakjubkan. Allah berfirman bahwa tubuh Fir'aun akan diselamatkan sebagai tanda bagi generasi setelahnya. Ribuan tahun kemudian, para arkeolog menemukan mumi seorang raja Mesir, terawetkan dengan kondisi yang mengejutkan dunia. Ilmuwan mendapati bahwa mumi ini menunjukkan tanda-tanda kematian mendadak, sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Ditemukan sisa-sisa garam dan air di dalam tubuhnya, yang menjadi petunjuk bahwa ia pernah tenggelam. Yang membuatnya semakin misterius adalah kondisi kulit tubuhnya, yang tetap utuh meskipun berusia ribuan tahun. Penemuan ini membuat banyak ilmuwan takjub, karena Al-Quran telah menyatakan hal itu jauh sebelum sains berkembang. Kini, tubuh Fir'aun menjadi saksi bisu kebesaran Allah, yang memperingatkan bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa keselamatan. Dan tubuh itu masih dapat dilihat hingga hari ini, menjadi tanda nyata yang kekal bagi umat manusia sepanjang zaman. Setiap misteri yang kita bahas hari ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi tanda kebesaran Allah yang terus hidup sampai sekarang. Dari Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Ya'juj, dan Ma'juj, Nabi Khidir, hingga Fir'aun, semuanya mengingatkan kita bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Dan apa yang tidak kita pahami hari ini, suatu saat akan Allah bukakan ketika waktunya tiba. Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan mengungkap kisah-kisah agung dalam Al-Quran, tetap bersama kami di Lentera Dunia. Karena setiap cahaya selalu berawal dari sebuah kisah.